bahwa ijazah Jokowi yang dipakai digunakan ketika menjadi pejabat publik dari wali kota, gubernur, dan presiden menggunakan ijazah palsu. Berarti apa? Berarti Jokowi tidak punya ijazah. Nah, berarti ijazah kan dibuat, Pak. Ya. Nah, ijazah yang buat siapa? Nah, kita perkirakan ada aktor-aktor di belakang pembuatan ijazah Jokowi. Kalau memang benar ijazah itu asli, ya datang sendiri, ini dipanggil juga tidak. Lalu yang namanya UGM, ya, kemudian KPUD, ya, itu kan dipanggil, disumpah, itu nggak ada yang berani kan. Jadi ini semuanya sudah menjadi komplotan. Ini tim-tim teman-teman yang ada di tim lawyernya Roy sama Tifa ini harus mempersiapkan diri, karena proses peradilannya nanti hanya fokus soal fitnah. Tidak akan ada proses pembuktian ijazah asli atau palsu, karena itu ranahnya di perdata. Seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berjumpa, dan kita para pejuang ini terus berusaha untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Dan kali ini di Masjid Barreskrim kami dengan Pak Jenderal dan Bang Marwan akan ngobrol terkait dengan langkah-langkah yang sedang diajukan oleh ketiga pengadu masyarakat, yaitu Bang Rizal Fadillah, Bang Rustam Heru Purwanto, saya sendiri dari WeWatch. Kita akan dengarkan komentar dan respon dan pendapat dari kedua tokoh kita ini. Pak Jenderal, kira-kira apa yang respon Bapak terkait dengan masalah pengaduan masyarakat kepada ketiga orang yang diduga keras bertanggung jawab tentang terbitnya atau adanya ijazah yang diduga palsu dari Jokowi? Jadi gini, yang pertama tentunya sudah ketahuan, ya, sudah ketahuan. Saya tadi barusan sidang di Jakarta, PN Jakarta Pusat, itu kami kan gugat tentang masalah ijazah Jokowi yang digunakan ketika mendaftar sebagai wali kota Solo, DKI, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden yang 2 kali periode. Ya. Itu ijazahnya sama. Dan ijazah itulah yang kita bilang, yang di teman-teman selidiki termasuk Bonatua, ya, yang menyelidiki itu adalah ijazah palsu. Ya. Itu yang kami kejar, Pak. Kami kejar bahwa kita harus bisa buktikan bahwa ijazah Jokowi yang dipakai digunakan ketika menjadi pejabat publik dari wali kota, gubernur, dan presiden menggunakan ijazah palsu. Berarti apa? Berarti Jokowi tidak punya ijazah. Nah, berarti ijazah kan dibuat, Pak. Ya. Nah, ijazah yang buat siapa? Nah, kita perkirakan ada aktor-aktor di belakang pembuatan ijazah Jokowi. Antara lain yang Pak Heru adukan ke Dumas hari ini adalah Praktikno yang waktu itu rektor UGM. Ya. Kemudian Eko Sulistyo. Nah, ini dicurigai lah, ada dugaan mereka itu terlibat di dalam pembuatan ijazah Jokowi. Ini yang mau diselidiki kan, ya. Diadukan pada hari ini oleh Pak Rizal Fadillah dan Pak Heru dari WeWatch. Ya. Nah, ini kami gembira sekali, Pak. Maka saya dari sidang di PN Jakarta Pusat saya langsung kemari. Karena ini menyambung nih, menyambung. Kita harus bongkar, kita harus tuntaskan bahwa ijazah Jokowi asli apa palsu kan. Jadi kalau asli ya udahlah, kita minta maaf, kita dihukum, tidak ada masalah. Tapi kalau palsu ya buktikan, harus dibuktikan dan buktikan ya secara profesional, transparan. Ya kan, harus seperti itu. Dan ini kalau ternyata benar palsu, berarti kita betul-betul telah dikibulin, dibohongin, ya, yang pernah jadi wali kota Solo, pernah jadi gubernur DKI, dan pernah jadi presiden 2 periode. Dibohongin oleh namanya Joko Widodo. Nah, ini mudah-mudahan yang Pak Heru laporkan ke Dumas ini bisa dibongkar juga, Pak. Ya, dan kita berharap agar Barreskrim juga segera merespon, ya. Ya. Merespon secara profesional, ya. Profesional. Slogan mereka presisi. Ya, betul, presisi. Ya, harus keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus ditegakkan, kejujuran harus ditegakkan, Pak. Satu lagi, Jenderal, ini kan
pernah beredar di media bahwa ketika beliau jadi wali kota tuh gelarnya Dr. Andes. Pernah ya. Nah, jadi, saya pernah baca. nah, itu. Saya pernah baca. Jadi agak menarik juga kalau ada yang bisa membuktikan bahwa dia pernah mengajukan sebagai seorang Dr. Andes ya. Iya. Dan yang paling jelas terang benderang itu foto di Iya, ijazah yang ijazah. dipakai untuk mendaftar calon. Sama semua. Ya, sama, dan itu kita yakinin bukan foto Foto Jokowi. dia, ya. Bukan. Bibirnya beda, giginya beda, Betul. kemudian berkacamata. Oke lah. Bisa aja dulu kacamata, sekarang enggak, tapi jarang-jarang loh. Jarang. Biasanya Justru kalau yang dulu kacamata, sekarang kacamata, Ya, terbalik. betul, Ini seperti terbalik. kita ya. Beda Pak, kelihatan. ya. Nah, mudah-mudahan ini kita tidak bisa tetap azas praduga tak bersalah, kan kita harus junjung tinggi. Iya. Makanya kami ya bersama teman pejuang ini ingin membuktikan supaya bangsa Indonesia tidak tertipu. Iya. Ya, itu yang kita mau tegakkan, Pak. Iya. Bang Marwan, kira-kira apa nih tambahan komentar dari Abang terkait dengan masalah yang sedang seru ini, Bang? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kan kita siap-siap mengikuti persidangan terhadap dua teman kita, Mas Roy dan Bu Tifa ya, yang ini kaitannya dengan pengaduan Jokowi ke Polda pada bulan April. Ya. Isu utama itu adalah pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan ada beberapa pasal yang dijadikan dasar untuk pengaduan ini, dan sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nanti dari Kejaksaan Agung inilah jaksa yang akan menjadi penuntut terhadap pengaduan Jokowi ini. Nah, di pihak kita sebetulnya berharap pengadilan itu bisa terjadi dengan harapan nanti ada proses di mana hakim-hakim itu memanggil Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Itu menjadi keyakinan kita dan harapan kita untuk nanti dengan begitu bisa ditunjukkan di pengadilan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Ya. Masalahnya pengaduan Jokowi ke Polda ini itu isunya adalah masalah pencemaran nama baik, yang fokus dari hakim bisa saja tidak kemana-mana, cuma di situ isunya, sehingga proses pembuktian oleh hakim di pengadilan itu tidak terjadi gitu, pembuktian ijazah yang ada untuk menunjukkan bahwa mereka ini sudah mencemarkan nama baik Jokowi. Pasalnya ada berapa, 4 atau berapa itu. Itulah yang kita khawatirkan ya. Jadi apalagi kalau pengadilannya ini konon pimpinannya memang dekat dengan Jokowi, sehingga akhirnya nanti proses ini ya berhenti di situ aja. Bisa nanti ujungnya bahwa terbukti mereka melakukan pencemaran nama baik atau juga fitnah ya. Kemudian pengadilan itu sendiri tidak akan memproses pembuktian ijazah dari Jokowi. Selesai di sana. Syukur kalau teman kita itu nanti bisa lolos. Tapi kalau tidak, berarti terjadi kezoliman. Sementara pembuktian ijazah itu tidak pernah terjadi. Dan inilah yang sudah berlangsung bertahun-tahun, baik dulu di 2023 ya, 2022, di mana sebetulnya kan ya itu selalu pengadilan bilang NO tidak menerima pengaduan soal pembuktian ijazah itu atau asli tidaknya ijazah. Jadi pengadilan tidak pernah mau memproses ya. Sementara yang bersangkutan itu kan kita
sudah berulang-ulang mendengar pernyataannya. Saya nanti akan datang ke pengadilan bawa ijazah saya untuk membuktikan bahwa ijazah saya itu asli. Cuma prosesnya sendiri tidak pernah terjadi, dan itu juga yang akan kira-kira akan terjadi. Dikhawatirkan akan terjadi untuk pengadilan terhadap dua teman kita ini yang terakhir ini gitu. Nah, karena itu dengan kita melakukan pengaduan ya, terutama ada 3 orang itu kan, ada Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistyo. Ini diharapkan ya, itu akhirnya bisa nanti terjadi proses pengadilan untuk membuktikan di pengadilan yang ditantangkan oleh Jokowi itu. Masalahnya ya, proses untuk memulai terjadinya pengadilan ini itu adanya di kepolisian, di Polri. Itu yang jadi isu kita. Jadi mereka pasti sejak awal sudah akan meredam untuk tidak terjadinya proses pengadilan itu. Sama seperti pengadilan gugatan TPUA Desember 2024, ya kan? Itu kan mereka seolah-olah berfungsi sebagai lembaga pengadilan. Mereka bilang ini ijazahnya identik, sehingga tidak akan dilanjutkan lagi, dihentikan. Meskipun belakangan kita sudah menggugat dan konon ini masih bisa kita coba lanjutkan yang itu ya. Jadi paralel saja. Nah, teman kita juga, saya tadi malam itu cukup lama bicara dengan tim lawyer kita untuk CLS di Solo ya. Disebutkan di situ sekarang prosesnya ada di kasasi, di MA. Karena itu perdata. Perdata itu sebetulnya kalau memang benar ijazah itu asli ya, datang sendiri, ini dipanggil juga tidak. Lalu yang namanya UGM ya, kemudian KPUD ya, itu kan dipanggil, disumpah, itu nggak ada yang berani kan. Jadi ini semuanya sudah menjadi komplotan ya. Jadi kembali tadi isunya, kalau yang memulai dan yang terlibat dalam upaya untuk pembuktian ini adalah lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali Jokowi, apakah itu Polri atau itu UGM ya, atau KPU atau KPUD, kita memang tidak banyak berharap. Karena itu kita bicara terbuka ini menuntut Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu, saya yakin kalau dia menekan pimpinan Mahkamah Agung, karena saya juga membaca misalnya kasus bagaimana UGM lalu juga Polri melakukan contempt of the court ya, contempt of the court itu yang untuk CLS di Solo itu terjadi, ya kan? Ini sudah lembaga-lembaga yang ada di bawah kendali presiden yang sudah melakukan pembangkangan terhadap proses pengadilan. Nah, Pak Prabowo kita harapkan itu mau ya untuk intervensi kalau kasus ini ingin selesai. Apalagi ya kalau kita bicara politik, kemudian pemilu ke depan ya, maka sebetulnya yang namanya pemalsu ijazah ini kan sudah curi start ya. Mau akan berkunjung kemana-mana sudah dimulai di Lampung. Nanti katanya akan ke NTB, ke NTT, kemudian Jawa Barat dan ke tempat-tempat lain. Ya, ini kan sebetulnya melanggar undang-undang, apalagi di situ kan mereka bergeraknya dengan PSI. Ya. Dan dia bukan siapa-siapa di PSI. Ya, makanya jadi saya kira sekarang ini Prabowo ini sebetulnya presiden rakyat Indonesia yang peduli pelaksanaan demokrasi yang memang sesuai konstitusi, atau justru masih tunduk kepada keinginan Jokowi dan akan membiarkan saja dinasti Jokowi itu berlanjut. Kita mempertanyakan ini karena itu masih ada kesempatan ya untuk terjadinya pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan seperti yang sering diungkap oleh Jokowi. Itu pertama ya, yaitu pada saat gugatan TPUA itu sebetulnya belum ada kesimpulan yang di Bareskrim. Gugatan pertama Desember 2024. Yang kedua, waktu proses Mas Roy
kita berharap ya memang ini kita sebutkan bisa saja ada intervensi dari eksekutif, tapi nyatanya kan selama ini yang dilakukan Jokowi jauh lebih parah, menjadikan Polri menjadi alat untuk melindungi kejahatannya. Kenapa Presiden membiarkan sementara Presiden itu membawahi Kapolri? Karena itu yang kedua, setelah tadi mendorong Kapolri atau mendorong Polri untuk melanjutkan gugatan TPUA di Bareskrim 2024, kemudian yang kedua nanti proses peradilan terhadap dua orang itu juga diproses ya, benar-benar ada pembuktian ijazah sebelum dianggap ini sebagai pencemaran nama baik. Kalau memang yang dijadikan pokok masalah itu sendiri tidak pernah terbuka kepada publik bahwa ini asli atau palsu, lalu yang teman-teman ini dihukum nantinya, itu kan sudah jelas kezoliman. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang CLS, teman-teman itu sedang melakukan kasasi di MA. Lalu yang kita lakukan ini. Jadi sebetulnya masih ada minimal ada 4 kemungkinan kita untuk terus menggugat supaya ada pembuktian di pengadilan tentang tantangan Jokowi tadi, si raja pembohong itu. Mungkin itu yang sebentar Pak, saya terus sedikit. Tadi kan Abang sampaikan bahwa kalau sampai terbukti yang ngefitnah, berarti di penjara. Nah, sekarang kalau bagaimana bisa difitnah kalau alat buktinya nggak ada? Ya, itu yang akan digiring. Dan itu yang sudah disuarakan termasuk Gayus Lumbun. Tadi malam saya nonton ya, Profesor Gayus Lumbun itu bicara. Ini teman-teman yang ada di tim lawyernya Roy sama Tifa ini harus mempersiapkan diri. Karena proses peradilannya nanti hanya fokus soal fitnah. Tidak akan ada proses pembuktian ijazah asli atau palsu, karena itu ranahnya di perdata. Seperti itu. Nah, maksud saya ini kita harus antisipasi, tapi saat yang bersamaan kita berharap rakyat datang turun menggugat Presiden Prabowo supaya pengadilan itu sendiri akan terjadi gitu. Makanya waktu mereka baru ditangkap kan saya sempat bicara ya, silakanlah teman kita itu mau ditangkap, tapi nanti ada deponering, tapi pembuktian ijazah itu harus terjadi gitu. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Ini kan sekaligus juga kepentingan politiknya Prabowo ya. Kalau ini sebagai saingan dalam pemilu nanti ya 2029, ya saatnya untuk menunjukkan bahwa dia yang berkuasa dan dia patahkan ini rencana jahat dari dinasti Jokowi ini gitu. Saya kira itu mungkin Pak. Siap. Nah, Pak Jenderal, silakan menambahkan kira-kira apa yang bisa Pak Jenderal sampaikan terkait Ya. dengan Jadi gini, prinsip kami bagaimanapun caranya kita harus bongkar terus ijazah Jokowi. Sebenarnya kasus ijazah ini kan simpel banget, sederhana. Tunjukkan ijazah Jokowi data pada selesai. Apa yang dikatakan Ibu Mega, Presiden kita yang ke-5. Tunjukkan ijazah. Pak JK, Wapres kita yang 11 sama 13 ya kalau salah. Itu juga demikian. Tunjukkan ijazah, kasus ini selesai. Ini kasus ijazah Jokowi ini membuat negara kita gaduh. Membuat rakyat, masyarakat terpecah belah. Dan ini Pak, kami tidak hanya membongkar ijazah Jokowi, kami juga membongkar ijazah Gibran. Karena kita yakin bahwa Gibran itu tidak lulus SMA. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Rismon, walaupun Rismon nyebrang ke sana. Karena bukunya Rismon itu udah jelas. Ya, maka kata di bukunya judulnya Gibran Endgame. Gibran Endgame itu Gibran tidak mempunyai ijazah. Sama dengan sekarang yang Jokowi, kalangan Bonatua, penelitian Bonatua itu mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Udah jelas-jelas begini, ya mohonlah pada Polri dan tentunya nanti kalau itu sampai ke pengadilan, bukalah ini seterang-terangnya. Ini adalah nama baik bangsa Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia tercemar hanya karena pernah punya presiden tidak punya ijazah. Yang ngakunya ijazah, punya ijazah. Yang sekarang juga Wapres kita sekarang ini ternyata juga tidak punya ijazah SMA. Ya, mari kita bongkar sama-sama. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Marwan. Presiden Prabowo, mohonlah Presiden bisa menekan atau memerintahkan pada aparat penegak hukum untuk berlaku adil aja, nggak usah mihak.
berlaku adil. Ya, kerjakan ini secara profesional, tidak memihak. Kita buktikan. Jadi kalau kita yang salah ya udah nanti kita juga siap untuk menerima sanksinya. Tapi kalau salah ya ada akibat menerima sanksi, kan sama-sama gitu. Jadi mohon Presiden Prabowo ini karena Bapak sebagai presiden saat ini bisa memerintahkan kepada aparat penegak hukum yang sedang mengadili masa ijazah ini supaya berlaku sejujurnya, sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Tidak perlu memihak kami, tidak perlu. Ya, yang penting kami adalah niat kami adalah niat baik untuk bangsa Indonesia. Tidak bikin rusuh kok. Sebenarnya itu aja Pak Heru. Ya, luar biasa sekali. Jadi sekali lagi di dua tokoh kita ini sama-sama menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia kita yang ke-8 ini agar segera mengambil sikap. Ya, tunjukkanlah bahwa Anda lah sekarang presiden, bukan ada man behind the gun. Karena Anda presiden, maka Anda harus tunjukkan bahwa Anda benar-benar presiden. Karena ini juga betul tadi saya sampaikan, jangan sampai nanti di berikutnya nanti masyarakat atau rakyat akan menilai, oh ternyata cuma segitu, nanti nggak dipilih lagi. Itu aja. Terus yang kedua yang menarik tadi adalah bahwa seperti pepatah ya, bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi bapak sama anak kira-kira dilakukan ijazahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.